Shalom, selamat pagi semua. Orang-orang hebat. Amin. Cuma Pak Gembala. Recording in progress. Terima kasih Pak Edi yang memberikan kesempatan untuk saya dengan istri saya dengan beberapa anak-anak saya boleh hadir 2 kali ibadah hari ini ya. Nah, yang mengikuti Zoom, Instagram, Facebook ternyata ada salah waktu. Saya pertama dapat info nanti suatu jam 4, jam 16. Ternyata jam 17 ya. Tolong beritahu seseorang yang lain yang mengikut belajar lagi nanti sore. Nah, jam 9 juga ada lagi. Jadi nanti maafkan kami kalau belum selesai semua, kami harus ke GAP ya, minta maaf. Nah, operator saya Amos, coba saudara tulis suara saya bagaimana? Instagram, Facebook, Zoom. Tulis. Mas bisa di Zoom nggak yang Facebook, Instagram? Nah, ya. Gimana? Sudah jelas? Bagaimana suara saya? Ayo dicek. Aman? Facebook, Instagram? Oke. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar semua? Ya, seperti itu. Ya, salam juga mengikuti di rumah via online. Saudara pernah sadar ada satu posisi yang Tuhan Yesus tempatkan dirinya di hidup kita, dan posisi itu setan paling tidak suka. Setan tidak pernah ganggu waktu kita berdoa. Ingat ya, setan tidak pernah ganggu. Setan tidak pernah ganggu waktu kita baca Alkitab. Setan tidak pernah ganggu waktu kita doa puasa. Bahkan setan tidak pernah ganggu waktu kita melayani. Ini yang berbahaya. Satu-satunya yang dia ganggu, kalau setan tahu Tuhan Yesus kita tempatkan di posisi. Posisi apa itu? Sebagai Tuhan. Ingat ya, setan gak suka kalau mereka tahu bahwa kita menempatkan posisi Yesus sebagai Tuhan. Ingat itu baik. Begitu setan tahu saudara dan saya menempatkan dia sebagai Tuhan di hidup ini, mereka akan coba dengan bermacam cara untuk menggeser posisi. Kenapa setan gak suka? Masih ingat kisah anak-anak Imam Skewa di Kisah Rasul pasal 16? Masih ingat gak saya beritahu? Hari itu mereka rombongan tiba-tiba melihat ada orang kerasukan setan. Mereka usir, tapi cara diusir unik. Aku usir kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Karena mereka pernah melihat Paulus mengusir setan, setannya pergi. Terus setannya jawab, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Karena ingat, kalau saya membaca firman itu, dengar baik-baik. Ternyata jauh lebih hebat setan yang bisa mengenal Tuhan Yesus daripada orang Kristen yang mengenal dia. Kira-kira setuju kalimat ini? Bisa tanya. Ini berbahaya sekali. Ternyata setan itu bisa dan sudah mengenal Yesus hebat daripada kebanyakan di antara kita. Dari kisah itu kita harus belajar masalah. Ternyata setan itu paling tahu Yesus Tuhan di hidup kita itu cuma di mulut atau sudah di hidup, di hati kita. Artinya begini, kalau sempat nanti pulang kebaktian ini cari orang kerasukan setan, terus usirin dalam nama Yesus, terus dilihat siapa yang diusir siapa. Ngerti gak kalimat ini?
Karena tidak ada catatan lain di Alkitab selain ayat itu. Berarti setan itu makhluk yang paling tahu Yesus cuma di mulut kita atau sudah di hidup kita. Wah, dia bisa. Ternyata setan yang paling tahu loh. Wani hari ini. Wani. Ayo, Wani. ayo, awas nggak Wani? Wani. Wani. Nah, saudara, inilah fakta di hidup kita. Supaya jangan memberi kesempatan kepada iblis. Masih ingat tadi ayat itu di 2 Korintus 1:11. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena kita tahu musuhnya. Siapa yang suka bola? Tadi malam saya dengar berita ada satu klub di Eropa kalah karena melakukan gol bunuh diri. Itu kok bisa begitu? Saya nggak perhatikan. Ada nggak? Ayo suka bola, saya pura-pura saya tanya kok. Yang di rumah jawab, kamu saya baca nanti. Kalau mau nih dia melakukan gol bunuh diri. Nah, ayat itu artinya kalau saudara sering menguntungkan setan, berarti gereja sedang melakukan gol bunuh diri. Gol bunuh diri itu goblok atau tidak? Sangat goblok. Setan kok diuntungkan. Posisi. Nah, saya beritahu supaya semua kita tahu. Satu-satunya hal yang paling besar menyebabkan Yesus bisa bergeser di hidup kita bukan sebagai Tuhan. Catatan ini. Kalau gereja cinta uang, kalau ada orang mata duitan, hanya enggak berat-berat. Hanya enggak saya tanya, bukan saya tanya saudara, saya tanya orang lain. Banyak enggak orang mata duitan? Hanya mobil aja mikir duit. Garuk mikir duit. Ada orang seperti itu? Nah, Matius 6:24. Multimedia mau buka silakan. Matius 6:24. Itu satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Ulangi, satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Mas yang satu kok belum dicaci? Ada kok, ada dua. Ada dua. Ya, yang ini juga. Oh enggak usah. Sudah. Sudah. Apa enggak lihat? Iya. Satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita saingan Tuhan Yesus itu siapa? Itu cuma Matius 6:24. Ngeri loh saudara. Kita baca. Ya. Puji Tuhan, kemarin Pak Mos membuat upload atau unduh aplikasi Sabda. Nah saudara, ya yang belum punya deh, yang suka pakai internet, pakai komputer harus punya aplikasi Sabda. Awas anak-anak muda juga. Bagi yang belum tahu supaya tahu. Aplikasi Sabda ini dibuat oleh sekelompok saudara kita di kota Solo. Sudah lama, sudah lebih 20 tahun, hampir 30 tahun. Sekarang ini aplikasi ini sangat hebat. Tidak ada aplikasi lain di Indonesia selain aplikasi Sabda yang memuat ratusan Alkitab dalam bahasa internasional dan bahasa daerah. Ini luar biasa. Unduh anak-anak muda. Awas kamu. Kalau kamu punya HP yang mahal, smartphone yang kamu unduh yang enggak, kalau saya Tuhan tak culak ngomong. Orang aja. Anak-anak muda awas kamu ya. Terus kamu download yang enggak berapa. Ini sampai ini ya. Kalau saya tidak salah, untuk versi Alkitab bahasa Indonesia itu ada 14 terjemahan. Mandarin ada, bahasa Batak, Batak Karo, Toba, Mandailing yang ada semuanya. Dayak apa saja. Untuk versi bahasa Jawa, kalau nggak salah ada 4. Inggrisnya ratusan. Ayo belajar. Bahasa Itali, bahasa Spanyol, Portugis, macam-macam. Itu kok cuma menteri aja. Tapi mungkin kalau maksud saya. Diam saja dia.
catat. Oke? Nah ini ada beberapa terjemahan. Atau di situ, di sini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada berapa tuan? Dua. Ya. Berarti di alam semesta ini hanya ada dua Tuhan. Yesus yang ngomong ya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang. Ini buat saya kaget kata seorang ini. Yang ngomong cuma Tuhan Yesus. Dan mengasihi yang lain. Saya tanya, di dalam semua bahasa kan ada kata ganti orang dan kata ganti benda, barang. Betul? Kursi ini barang atau orang? Jam tangan, baju, celana, sepatu, lemari, mobil itu barang. Uang termasuk orang atau barang? Tapi tidak menurut Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus berkata, uang itu seorang. Ini saya kaget. Karena yang baru tahu harus ngerti betapa jahatnya uang. Tadi malam salah seorang hamba Tuhan di Jombang ngajak kami makan. Begitu masuk ke tempat makan itu, maaf ya, yang nggak tahu mau usah tahu yang mau cincin. Begitu masuk, hamba Tuhan berkata, aduh kasihan yang punya rumah makan di tempat ini, dipenjarakan oleh mantu. Saya bilang, pasti kan. Setuju suami istri bisa pecah gara-gara uang? Lu jawab benar. Oh, itu marah. Aku senang. Maaf ya orang tua, anak-anak kita rata-rata baik namanya. Tapi mantu-mantu belum tentu. Betul kesalahan. Berapa banyak anak-anak sebelum menikah hormat tunduk pada papa mama, tapi begitu menikah, dan biasanya kalau ada keluarga seperti ini pasti keluarga kaya. Kalau keluarga miskin nanti nikah rebutan. Oh enggak, amin. Betul. Nah, apa yang diperebutkan? Seorang ini. Berarti Tuhan Yesus menyadarkan manusia, uang itu punya nyawa. Karena percaya kalau orang semua hidup gak butuh uang, gak ada penjara, gak ada pengadilan, gak ada polisi. Jawaban? Betul tidak? Nah, perang yang terjadi sejak perang dunia pertama, kedua, perang Irak, perang Vietnam, perang mana saja, itu karena uang. Termasuk Ukraina, Rusia sekarang. ISIS itu bukan agama, itu cuma kedok uang yang dicari. Taliban itu bukan agama, itu uang. Ngeri lu saudara. Sadar sekarang? Hanya Tuhan Yesus yang berkata, uang itu seorang pribadi. Oke, ayat ini sudah sering kita baca. Saya minta TSI-nya. Nah, karena terjemahan sederhana Indonesia ini keren saudara. Lihat ya TSI-nya. Saya mikir di sini karena Pak Kepala Mungkut. Nah, ibaratnya begini, kalau seseorang mempunyai dua majikan, tidak mungkin dia melayani keduanya dengan baik. Betul atau salah kan? Jelas. Oke? Dia pasti, ini kata pasti, akan apa? Mengasihi dan setia kepada majikan yang satu. Tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga siapa? Aku, saya. Demikian juga saya. Tidak bisa menjadi hamba Tuhan sekaligus hamba uang. Nah, ayat ini yang memberitahu kita
Kapan saudara menggeser posisi Yesus sebagai Tuhan? Kapan? Ketika kita mata dunia. Langsung Yesus geser dan Tuhan kita adalah Tuhan. Jangan dientengkan loh masalah. Coba kalimat. Saya dapat gara-gara ayat. Selama uang itu kita taruh dalam dompet, dia hamba yang baik. Tapi begitu uang kita pindahkan ke dalam hati, dia jadi tuan yang jalan. Betul atau salah? Maka itu suami istri yang ngomongnya wah, tapi dua orang itu mata duitan. Kakak adik kandung bisa dibuat anak uang, bisa. Jadi ingat mulai hari ini, satu-satunya yang setan paling gak suka, kalau mereka tahu kita mendapatkan uang di atas Tuhan Yesus. Saya beri ilustrasi, contoh, tahun 70-an akhir, ya sudah lama kisah. Saya diundang retreat pemuda remaja di Kalimantan Tengah. Waktu itu kami harus naik kapal, perahu, bukan kapalnya, sungai. Dari Banjarbaru masuk ke Banjarbaru itu Kalimantan Selatan. Harus pindah 3 sungai, baru bisa sampai ke Kampung Gadal. Nah, judulnya menarik, Yesus itu Tuhan. Saya pikir juga ini yang buat acara, Pak, di pelosok nggak ada listrik gini, temanya keren. Nah, saya sampaikan pada anak-anak muda, siapa itu Tuhan? Sekarang kurios dalam bahasa Yunani, Adonai dalam bahasa Ibrani. Tuhan itu begini, yang catat 2 hal. Satu-satunya penguasa di hidup kita, penguasa tunggal atas hidup kita, itu Tuhan Yesus. Dan pemilik mutlak atas hidup itu Tuhan. Jadi artinya kalau kita memanggil dia Tuhan, bisa nggak kita seenaknya? Penguasa satu-satunya dan pemilik satu-satunya atas hidup. Nggak bisa apa-apa kalau tidak melihat apa yang dia perintah. Nah, untuk melihat konsep Tuhan ini sebelum saya ceritakan, kita lihat kitab Perjanjian. Pasal 41. Mulai ayat 37 kalau tidak salah. Firaun berkata kepada Yusuf sebuah kalimat yang luar biasa. Yang terusnya, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Terus 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Ingat ya, Firaun kan mimpi yang menakutkan, panik ya. Semua tukang sihir, ahli nujum, orang hebat di kerajaan Firaun, enggak ada yang bisa mengerti. Yusuf memberikan pengertian. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Tuhan? Sekarang ini yang luar biasa. Firaun itu percaya Tuhan atau penyembah berhala? Penyembah berhala. Catat ya. Ternyata kalau semua kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, orang kafir pun bisa melihat ada Tuhan di hidup kita. Dan ini terbukti. Ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, diakui lu, oleh karena Tuhan, baca, oleh karena Tuhan telah menyatakan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Hebat, hanya karena penuh Roh Kudus. Dan saya tanya, Yusuf lulusan mana? Ada kampusnya loh dia. Saya tanya kok,
Kampus mana? Penjara. Penjara. Fakultasnya penderitaan. Dan kuliahnya gratis. Mau? Daripada kuliah bayar. Ini luar biasa. Terus ayat 40. Ini Tuhan itu di sini. Engkaulah yang menjadi Tuhan atas istana. Kenapa saya berhenti ganti kata Tuhan? Karena ada kalimat ini. Dan kepada, cepetan baca. Perintah siapa? Yusuf. Baca. Seluruh rakyat Mesir akan taat. Karena ini dahsyat sekali. Terus Firaun berkata, bedanya Yusuf antara aku dengan kamu cuma kursi satu ini. Kok enggak semangat sih? Kursinya apa? Saya tanya, Yusuf bisa buat dua? Jawaban, Yusuf bisa buat dua kata? Bisa. Bisa jadi penguasa kok. Sederhana sekali. Jadi kalau seluruh rakyat Mesir taat kepada Yusuf, berarti Firaun atau Yusuf nomor satu? Yusuf. Dan saudara tahu, jaraknya cuma selangkah dari penjara ke tahta Firaun, cuma satu langkah. Ini luar biasa. Tuhan itu cuma dicek kita taat kepada Dia atau kepada uang. Itu caranya aja. Maka itu setan benci kalau dia tahu saudara dan saya menempatkan Yesus sebagai Tuhan di posisi hidup kita. Kenapa harus? Nanti ya, biarlah semua. Nah, kembali dari grade. Di sesi tanya jawab, ada seorang pemuda, wih, saya sampai kagum di pedalaman desa seperti itu. Ada seorang anak muda, kalau saya nggak salah kelas 3 SMP atau 1 SMP. Itu tata bahasanya bagus sekali bahasa Indonesia. Sampai saya bilang, nanti selesai ini saya bapak ini, saya cari siapa guru bahasa Indonesia ini. Caranya ngomong bagus. Itu kelihatan rohani sekali. Sampai saya bilang, oh, kalau saya punya uang, saya bawa anak ini ke Surabaya. Untuk saya mesti tinggal di Surabaya. Kan ini pasti jenius ya Pak. Jadi ngomong panjang lebar. Ya udah. Jadi mana yang kamu sulit untuk membuat Yesus jadi Tuhan? Begini om, soal jodoh. Oh ya? Kenapa kamu takut Yesus jadi Tuhan soal jodoh? Dengar saudara, saya minta semuanya jujur. Pernah nggak ada hati itu, ada hal itu di hati saudara? Kenapa kamu nggak berani nyerahkan posisi tentang pacarmu? Saya takut dikasih yang jelek. Tujuh. Ayo, siapa belum nyerahkan jodoh yang sudah menikah kok saya gede lanjut. Ini saya berkata untuk yang belum. Lalu saya tanya, dari saya kagum jadi marah, kagum lagi. Kenapa? Saya tertawa sendiri karena saya belum pernah mikir. Saya sadar, betul juga memang jadi. Saya tanya, ya atau tidak? Pura-pura saja. Loh iya dong, dari situ saya belajar. Maka itu tanya masing-masing kita, dari yang paling tua sampai yang paling muda. Bagian mana, hal apa di hidup kita yang belum kita taklukkan kepada yang kita panggil Tuhan. Saya beri contoh. Bagi seorang pengusaha, mudah atau susah menyerahkan uangnya Tuhan yang ngatur? Jawab. Kaya itu susah benar siapa? Ayo, jujur. Bagi seorang pengusaha kaya raya, susah atau mudah menyerahkan pengelolaan uangnya kepada Tuhan? Cepat jawab. Susah.
Aku mulai usaha ini dengan jerih payah banting tulang peras keringat. Kok enak, cuma enak. Ternyata susah. Jangan main-main. Sadar nggak? Begitu setan bisa menggeser posisi Yesus sebagai Tuhan di hidup kita, yang berkuasa atas orang Kristen siapa? Jawaban siapa? Tuhan. Ini yang kita harus tahu. Untuk kita nggak main-main dengan posisi. Maaf, saya cuma cerita. Belum dipedok, nggak apa-apa yang duduk sih. Naya, kamu berdiri. Kamu syuting. Naya, ini loh, bukan. Naya, ini anak Dayak Tonyo Hidup angkat. Oke. Ya, satu-satu. Enggak susah. Naya, ya. Ini anak suku Dayak Tonyoi di Kalimantan Timur. Saya lupa tahun berapa. Tanya lihat situ Naya. Ya. Oke, udah silakan duduk. Saya kembali ke sini. Pertama kali Bapak ketemu kamu kelas berapa? Kelas 1 SMA. 1 SMA. Di pedalaman. Mana hujan? Terus Roh Kudus bilang kepada saya, "Nah, ini butuh biaya untuk kuliah." Tapi saya nggak kenal. Saya tanya kembali. Ternyata ada kisah tragis di hidupnya. Waktu dia masih dalam kandungan, betul ya? Sudah lahir, umur berapa? 1 tahun. Umur 1 tahun. Karena orang pedalaman cari kayu, bapaknya Naya, bapak kandung nebang kayu, nebang pohon. Enggak tahu bagaimana arah jatuh pohon menimpa bapaknya dan meninggal. Nah, mamanya menikah lagi, punya anak juga. Sekarang Roh Kudus bilang bawa dia ke Jawa kuliah. Nah, ini kesaksian supaya saudara tahu bagaimana Yesus tetap Tuhan di hidup saya. Kapan kamu diwisuda? 21 Oktober diwisuda. Oh, itu kalau saya hitung sejak tahun 81 saya mulai nyekolahkan anak-anak. Anak pertama yang saya kuliahkan kemarin bapaknya datang sini, gembala PPDI dari Lengkong Lor Nganjuk. Kemarin pagi ikut. Nah, dari tahun 81 saya muliakan orang. Kalau saya hitung nanti Naya ini sudah 21 Oktober, itu kira-kira sudah 500 sekian belas S1 yang saya lulus. Karena pesertanya, maka itu setan itu kalau lihat saya kelingkatan. Kenapa setan begitu cengeng? Karena saya nggak sayang dia. Ngerti nggak? Maka itu yang saya kuat itu pasti benci Tuhan. Nggak berfirman Tuhan. Kamu nggak bisa memiliki 2 majikan. Pilih salah satu. Saya meluluskan 61 master S2. Saya meluluskan 6 doktor. Sekarang 3 lagi yang saya kuliah. Saya meluluskan 14 dokter umum dan 2 spesialis. Saudara lihat saya kaya nggak? Tak mau. Kaya. Saya kaya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Maka itu sampai hari ini, saya nggak ingin punya mobil pribadi. Saya tetap ingin naik taksi, naik angkot, untuk bisa memberkati orang. Muhammad Taufik pergi, namanya masih Muhammad sebenarnya. Yang dia tadinya penjual bakso, lagi dorongan itu, sekarang kaya, saya kalah kaya dia. Waktu dia lagi jual bakso keliling, Roh Kudus bilang, selamatkan anaknya.
Saya dekati. Dia pikir saya beli bakso berapa kok Pak? Enggak. Ya, enggak. Saya minta nomor telepon. Ada Pak suka pokoknya kasih nomor telepon. Dan ternyata dia nggak punya. Dari penjual bakso, saya suruh dia ambil paket C supaya dia punya jasa SMA. Sekarang dia sudah punya mobil, jadi punya apa istilahnya kamu? Rental mobil. Maka itu kalau saya di Jawa Timur, saya pakai dia untuk ajak dia. Dan dia dengar. Jadi, maka itu setan itu jengkel ya saya. Karena uang saya hambur-hamburkan dalam tanda kutip untuk memberkati banyak orang. Dan sedikit. Mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia model seperti ini. Dan punya sekolah gratis di Papua. Sekolah itu mahal, enggak buka sekolah. Mahal. Tapi gratis. Dan Tuhan tolong sampai hari ini. Karena konsep ini, Yesus tetap Tuhan buat saya. Segar berdiri bersama anak istri. Maaf ya, tahun 85 mereka itu pembantu rumah tangga kami tahun 85. Dan lucu, Segar itu datang itu nggak enaknya itu. Sampai hari ini mereka itu model saya kuat menjadi saya nggak enak. Kebiasaan. Tuhan, saya ngelamar jadi sopir. Dan waktu sama kak mobil kak, gue ngelamar jadi sopir. Aneh bukan? Tapi saya tidak pernah menolak orang yang datang ke rumah. Banyak yang menyaksikan. Maling masuk rumah saya nggak teriak-teriak, tak sambut. Selamat malam. Sudah makan atau belum? Betul, saudara. Hari itu Yesus saja. Maling aja saya sambut. Berapa kali saya memberi modal maling untuk kerja? Gak bisa kamu maling terus begini. Polisinya lebih pintar dari kamu. Gimana kuat kamu? Anak kamu gak malu. Bapak yang maling. Kira-kira mereka bertobat kan? Betul. Oh gimana ini kok malah dibenci? Serius itu saya kerjakan. Kami gak pernah menolak. Ya udah tinggal aja di sini. Saya pasti yakin teman-teman saya butuh sopir. Ternyata betul. Nggak jauh dari tempat kami tinggal ada satu arsitek ya yang butuh sopirnya udah jadi kerja di arsitek itu tapi tidurnya di rumah kami. Nah setelah sekian bulan dia cerita, Tuhan saya ini sudah menikah. Lu masih cilik kok menikah? Umur bapak pertama kali gabung 2 berapa? 21. Ini orang desa kecil-kecil tahu. Punya anak. Nah, ini ada 2 anaknya ikut juga. Nomor piro wakil saya mesti nggak tahu nomor berapa. Rahel, nih, Anda anak cucunya juga dibawa. Jadi kalau pas saya keliling ke Jawa Timur, ya mereka ikut. Sekarang mereka sudah melayani. Anak ini sudah khotbah, konseling orang. Buat saya ngomel itu ada juga. Ini membantu. Kemarin pagi kami nyampe di Jombang, kami 2 mobil, langsung makan di warung mana itu? Hanya Setep malam. Telur biru setep malam. Banyu biru. Bayangkan kami makan, yang bayari Segar keren kan? Terus dibayari makan mantan pembantu karena mereka lebih kaya dari kami sekarang. Ini jadi sudah uang yang memberikan kepada saya pakai untuk memperkaya banyak orang. Jadi yakin saya akan benci kepada saya? Tidak peduli. Ini kalau sayang itu gimana ya? Ayo sayang sesuatu, sayang seseorang. Ya eman-eman bukan? Ya lo dilihat-lihat. Nah, itu. Kalau saudara menghitungkan uangmu, uang itu Tuhan. Kalau saudara nggak takut kehilangan, nggak takut kekurangan, berarti setan yang sakit hati. Itu saja caranya hidup. Kita butuh uang toh? Butuh. Oh iya, coba murah. Saya juga butuh. Mereka nyamolakan orang banyak. Bagaimana sih nggak butuh? Tapi ini ilustrasi yang Roh Kudus pernah ajar saya tahun 80-an yang lalu. Ada nggak kapal nggak butuh air?
cepetan jawab. Ada nggak kapal nggak butuh air? Nggak ada. Ada kapal mainan di mana? Loh, kurang pintar nih. Nah, saya ibaratkan kapal itu kita, air itu uang. Jadi hidup butuh uang tuh, mati aja nggak yang gratis. Nah, tapi adakah kapal goblok memasukkan air ke dalamnya? Cepetan jawab. Tapi kalau ada kapal goblok, kapalnya jadi tenggelam. Jangan jadi orang goblok dalam nama Yesus. Amin. Jangan masukkan uang gratis. Uang biar di luar aja jadi fasilitas untuk dorong hidup ini jalan. Keren nggak ilustrasi ini? Harus begitu. Saudara percaya orang yang diobses, dirasuk uang itu susah tidur? Jawaban. Ya atau tidak? Ya. Karena mikirnya duit terus. Berak aja mikir duit kok. Apalagi tidur. Maaf ya saya kalau ngomong apa adanya. Baca ayat ini. Wis tadi yang besoknya 1 Timotius 6 ayat 9. Wih, jangan main-main loh. Nanti kita baca TSI-nya juga. Dan ayat ini saya dapat ilustrasi kapal dengan air tadi. 1 Timotius 6 ayat 9. Ayat kita ada TSI-nya bagus juga terjemah. 1 Timotius 6 ayat 9. Enggak, Pak Edo apa terjemahan baru dulu ya, supaya jelas. Tetapi siapa? Mereka. Jangan bilang saya, awas. Tetapi mereka yang ingin kaya. Saudara bedakan. Menjadi kaya nggak apa-apa, asal kerjanya benar. Tapi ingin kaya akan aja terjatuh. 1, ke dalam pencobaan. 2, ke dalam jerat. 3, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang lapar. 4, yang mencelakakan. 5, menenggelamkan. Inilah kapal goblok memunculkan air masuk. Yang ke-6, ke dalam keruntuhan. Yang ke-7, kebinasaan. Warak. Nanti hancur. Ini kalau orang Kristen menuhankan Yesusnya Yesus. TSI. TSI-nya, ayo. Orang-orang yang ingin kaya, baca, sering kali jatuh ketika mengalami percobaan. Mereka terjebak dalam jerat iblis ketika mereka tanpa menyadari bahayanya, mengikuti hawa nafsu yang bodoh dan merugikan. Akibatnya, baca, mereka tiba-tiba tertimpa kerugian yang besar sampai binasa. Begitu miliki aplikasi ini, seorang makin dipakai dengan banyak kalimat-kalimat yang kita cuma terbatas tersimpan. Saya tanya, masih ingin kaya? Goblok kon kita sudah. Saya tahu firman seperti ini kok. Tapi sekarang, saya kaya atau tidak dengan contoh seperti ini? Kaya. Loh, saya kaya. Belum lagi kalau saya cerita. Kira-kira saya nggak berani. Sampai hari ini kira-kira saya tuh punya lebih 60 rumah tersebar di banyak tempat. Yang paling banyak di Papua. Kaya nggak? Tapi nggak ada yang pakai nama saya. Nggak akan ada. Saya beli rumah. Tujuannya untuk 3. 1, kalau ada orang lulusan penjara yang rata-rata orang keluarga nggak mau terima, boleh tinggal di rumah ini dan nggak sewa. Saya nampung anak-anak yang terbuang dari rumah. Saya memberi tempat ada orang-orang yang ingin dapat tempat tinggal. Nah, awal-awal itu mereka pikir, loh kamu tuh beli rumah sebanyak itu untuk uangmu sendiri dari hasil pelayanan dan semua, kok nggak pakai namamu? Nah, saya tidak mau menggenapi yang Yesus katakan.
Sebab di mana ada ilmu, di situ ada ilmu. Terus nanti sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Nah, saya nggak mau lengket hati saya di dunia. Saya cuma mau melekat di sini. Yes. Saya tanya, antara orang kaya dan orang miskin, yang matinya cepat yang mana? Bukan cepat mati, jawaban. Antara orang kaya dan orang miskin yang matinya cepat, bukan cepat mati, cepat mati saya tanya. Ayo, orang kaya atau orang miskin? Ada yang jawab kaya. Woi, cucu saya jawab kaya. Kok pintar loh kamu itu? Namanya kan alegro. Ya. Kok bisa kamu jawab orang kaya alegro? Ya, ternyata orang miskin yang matinya cepat. Orang kaya itu susah mati. Sebab kalau mau nanti diperpanjang terus dengan uangnya berobat. Jatuh tidak. Kalau miskin langsung jadilah kerendah. Mereka punya uang. Betul? Nah, ini contohnya. Kenapa orang kaya matinya susah? Ya karena kebanyakan hartanya. Nanti mantuku gimana? Nanti istriku kawin lagi gak ada lama. Lo wajar gak? Lo saya tanya. Istri yang kaya, maaf ini saya cuma contoh, gak usah tersinggung. Sudah divonis dokter gak ada darah, sampai tergeletak di ranjang rumah sakit. Mikir gak, kalungku yang 2 kilo, yang pakai siapa nanti? Berlianku yang sekian puluh karat, yang pakai siapa nanti kalau mau mati? Tasku yang mahal, baju yang mahal. Bisa nggak? Pura-pura jadi orang kaya mikir. Lu ya atau tidak? Bisa nggak dia mikir? Walaupun suamiku pernah janji, kalau kamu mati duluan, aku nggak ingin menikah. Wah, aku kenal kok suamiku itu siapa? Jadi sampai nunggu mati, mikir dunia ini. Wajar atau tidak? Cepat jawaban. Makanya jangan ingin kaya, susah. Hanya Tuhan Yesus yang pernah ngomong, siapa yang gampang masuk neraka dan susah masuk surga? Orang kaya. Maka itu hidup yang cukup saja. Amin. Orang kaya yang pelit nggak memberi warisan kepada siapa-siapa. Kalau dia mati, kekayaannya diambil negara. Ini. Karena nggak ada yang diwariskan. Maka itu suami yang kaya sembunyikan uangmu pada istri. Istri yang kaya sembunyikan uangmu pada suamimu. Ingat, kita semua bisa mati. Nah, jadi saya kalau Tuhan panggil langsung berangkat, nggak digandoli harta tadi. Hidup saya ringan, nanti. Nah, jawaban ini yang saya dapat. Ingat, periode pertama Jokowi jadi presiden ada tax amnesty. Loh betul? Ya. Nah itu teman-teman saya yang kaya tanya, Koden, ini loh tax amnesty, Koden nggak lapor. Saya tanya, saya dilapor nopo. Loh itu rumah-rumah, ini bukan nama saya kok. Hebat gak Tuhan? Jadi saya nggak perlu lapor, bukan nama saya. Nah, sekarang yang saya pakai namanya kan orang yang pas-pasan. Bingung, lu terus gimana aku nggak lapor? Gimana mau? Dalam hukum tax amnesty itu dilaporkan kalau itu jadi penghasilan, yaitu dikontrakkan, disewakan semua. Dan yang paling berat, kalau mau dijual, orang nggak akan beli kalau yang punya nggak pernah lapor, karena dendanya berapa ratus%. Nah, jadi yang saya pinjemin nama itu bingung juga. Betul orang nggak, yuk kamu nggak cari duit dengan surat tanahmu kok. Hebat Tuhan. Kok menengah? Betul, itu luar biasa. Hidup kayak begini enak, saya cuma nikmati saja. Ini luar biasa Tuhan itu bekerja. Mau hidup kayak gini? Enggak ada. Enteng. Betul? Jadi saya tuh gak ada beban sama sekali. Tidur enak, tidur nyenyak.
Walaupun maaf loh, Amos Papa juga ngomong, kamar yang kami pakai di Netra Kasih nggak dingin sama sekali. Itu saja. Tadi malam saya lapor, lu Pak kok nggak bilang? Apa? Kok ganti kamar? Hasil repot. Nikmati, kami bisa tidur, nggak masalah. Nggak perlu ngomel, nggak perlu apa. Enak sekali hidup dengan Tuhan. Nggak. Jadi siap hidup yang benar. Tetap Yesus Tuhanmu. Bagian terakhir Lukas 7. Wah, ini kisah yang luar biasa. Lukas 7 kita baca mulai ayat 10 dulu. Lukas 7 ayat 10 bagian terakhir. Karena setelah ini ada di GAB ya, baca alam baik. Dan setelah saya salah. Ini 10. Coba 9, maaf saya salah. 9 ya. Nah ya, ini. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Yesus heran akan perwira Kapernaum. Senang nggak kalau Yesus bisa heran lihat hidup kita? Tapi herannya sih positif dulu. Heran sih negatif. Maaf, kalau saya cerita tadi, kira-kira kondisinya kan nggak lihat hidup saya model kayak begini. Saya punya duit, tapi saya nggak sayang duit. Yang perlu silakan. Oke. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan perwira itu dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ini loh omongan yang hebat. Yesus berkata, "Hei, aku beritahu, iman sebesar ini bukan belum pernah, tapi tidak pernah." Periksa, apa bedanya belum dan tidak? Kalau belum, sudah ada di sana, di sono, tapi nggak di sini. Kalau tidak, di mana-mana. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Perwira ini bukan orang Israel, dia orang Roma, jenderal. Ya, kalau istilah Indonesia Pangdam, Panglima Daerah Militer di Kapernaum. Siapanya yang sakit? Ayo, yang sakit siapa? Enggak pernah baca kitab sejarah. Yang sakit siapa ini loh? Saya ini anak buah. Bukan anak buah, budaknya. Sakit keras, hampir mati. Gak percaya? Ya baca ayat 2. Gak percaya sih. Ayat 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras, hampir mati. Kira-kira apa ini? Pasti bukan paru sakit. Biasanya kita kalau sakit keras hampir mati itu kok kanker, ya apa? Nomor jantung, ya terus, ya TSI-nya coba lihat TSI-nya ya. Di sana ada seorang komandan kompi Romawi yang budak. Ngapain? Sedang sakit keras dan hampir mati. Dia sangat mengasihi budaknya itu. Saya tanya, buat jenderal seperti ini, cari budak lain mudah atau susah? Kamu, lalu apa repot? Ini yang luar biasa. Maaf ya, saya cuma cerita, jangan tersinggung. Wajar nggak kalau ada majikan Kristen kaya, punya pembantu divonis sakit kanker stadium begini-begini. Maaf, wajar nggak kalau berkata bohong? Ulang saja ya. Yang nggak pelit, ini gaji 6 bulan. Sing medik gaji 1 bulan. Ulang ya. Wajar nggak? Wajar. Ngapain repot? Tapi lihat orang Romawi yang tidak bukan orang bisa berjuang. Ayat 1. Karena ada tulisan Lukas ya. Ayat 1. Oh, ayat 3. Berarti saya salah. Ayat 3, maaf. Ayat 3. Nah, ini ketika bagaimana?
perwira itu mendengar tentang Yesus. Masih ingat Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan mati. Nah, perwira ini dengar tentang Yesus, maka imannya bangun. Saya beri contoh begini. Wih, ada orang nih di Jombang. Di pojok sana ada warung baru buka, rasanya enak, murah, sak porsi cuma 2.500. Mendengar kabar itu, pengen coba rame-rame ke sana. Wajar gak? Wajar, murah, enak. Kalau saya dengar kabar seperti ini, saya akan cari orang-orang susah ke sana, saya bayar. Nah ya, nah tindakan iman ini, perwira ini ngapain? Ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepada Yesus. Karena dia pikir Yesus orang Yahudi juga, jadi hormatlah kalau disuruh itu pejabat agama Yahudi. Supaya datang kepadanya untuk meminta supaya Yesus datang menyembuhkan hambanya. Yesus datang, saudara. Tapi lihat ayat 4. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, Rabi, ialah yang engkau tolong. Terus ayat 5, sebab ia mengasihi bangsa kita. Berarti orang ini orang Yahudi bukan? Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi perwira ini bangun sinagog di Kapernaum. Ya dia. Ayat 6. Nah ini mulai posisi Yesus di hidup perwira ini adalah Tuhan. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan tua-tua Yahudi tadi. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, nah ini yang aneh. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, saudara, saya baca Tuhan. Jadi perwira ini sudah menempatkan Yesus sebagai Tuhan, padahal dia bukan orang Yahudi. Maka Yesus tadi berkata, iman sebesar ini gak pernah didapati di antara orang Yahudi. Ini bukan Yahudi kok bisa mengaku Yesus itu Tuhan. Ini dahsyat sekali. Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. TSI-nya, ya ayat ini, TSI-nya. Yesus pun pergi bersama mereka ke rumah orang itu. Ketika mereka hampir sampai, komandan itu mengutus beberapa orang sahabatnya, jadi sesama orang Romawi, ya, menemui Yesus dengan pesan. Nah jelas dia manggil apa? Baca. Tuhan, engkau tidak usah repot-repot datang ke rumah saya. Saya tidak pantas menerima Tuhan di rumah saya. Saudara yang pernah dengar khotbah seperti ini, maaf, saya tidak menghakimi, tapi saya katakan banyak pendeta khotbah Lukas 7 ayat 1-10 dan yang mendengar, oh terima kasih Tuhan, imanku bangkit, sekarang aku percaya mamaku akan sembuh, anakku sembuh, cucuku sembuh, anjingku juga sembuh, aku punya iman. Salah. Iman yang hebat ini dari perwira ini bukan untuk anggota keluarga, untuk orang lain, budak. Kapan iman saudara kepada Yesus itu berlaku dan bermanfaat untuk orang lain? Maaf kalau saya cerita. Nah ya, pasti pernah berdoa, kapan aku bisa kuliah? Betul? Tuhan menyuruh saya punya iman. Saya kata, Ilya kamu berdiri dari Semarang. Ini kedua kali ikut saya ke Jombang. Ya, saya ketemu dia di Instagram.
Nah ketika saya Instagram ada nama dia masuk, saya nggak kenal. Terus Roh Kudus berkata, siapa orang ini? Saya nggak tahu. Nah begitu nyapa, dia balas. Akhirnya kami kontak telepon. Saya nggak tahu kalau dia nggak punya papa. Tapi mulai sekarang ini ya aku papa. Dan dia perlu lulus SMA dan mulai kuliah. Ini masuk semester pertama. Nanti malam dia balik lagi ke Semarang. Itu cara saya hidup, memberkati banyak orang. Indah hidup seperti itu. Jadi iman saya gunakan. Terus, bagaimana cara dia menempatkan posisinya? Saya percepat aja. Masih ingatnya nanti baca sedikit. Loh, kamu ambil aku datang. Sudah dekat rumahmu kamu tolak aku. Kenapa? Begini jawabnya. Aku seorang bawahan, walaupun aku ini jenderal. Aku punya kaisar di Roma. Dan aku punya pemimpin di Yerusalem, Herodes. Nah ini loh hukum militer yang luar biasa. Siapa pernah dengar Yesus berfirman, jenis ini nggak bisa diusir kalau terus kalian. Tidak dengan doa puasa. Setan jenis ini nggak bisa diusir kalau tidak dengan doa dan puasa. Saudara, jangan. Ya mari kita puasa, kan kita mau pelayanan. Kita mau ngusir setan. Ayo kita doa puasa. Salah. Masih ingat Tuhan Yesus berkata di Lukas 14, barang siapa tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara laki perempuan, bahkan nyawanya sendiri, nggak layak jadi muridku. Masih ingat? Ya. Nah, sekarang nggak usah bingung. Hari ini rahasia ini terbongkar. Itu hanya berlaku hukum militer. Semua sistem politik, keuangan, pemerintahan, pendidikan, kesehatan di semua negara itu beda-beda. Tapi satu sistem yang dipakai sama di seluruh dunia itu sistem militer. Ini loh keren. Aneh. Kenapa ya sistem militer yang bisa sedunia sama? Karena ini ada di Alkitab. Prajurit kalau dapat perintah komandan hanya punya dua kata. Siap, laksanakan. Betul? Bisa prajurit bilang, siap, laksanakan. Tapi izinkan nunggu istri melahirkan. Bisa tidak? Siap, laksanakan. Komandan, tapi izinkan saya ngubur bapak saya. Nah, perwira, maka itu jenis ini nggak bisa diusir kalau nggak dengan doa puasa. Jadi bukan cuma doa dan puasa saja, tapi budek, nggak dengar apa perintah komandan. Dalam sistem militer, pernah dengar kata konsolidasi. Komandan akan narik mundur sejenak prajuritnya untuk konsolidasi. Di dalam konsolidasi itu satu yang dibuat, menyusun kekuatan baru, buat strategi dengan memberitahu prajurit kekuatan musuh bertambah sekian. Dan yang ketiga, memberi perintah atau informasi. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata jenis ini nggak bisa diusir kalau dengan doa dan puasa, artinya, ayo kamu konsolidasi dengan aku. Aku akan memberitahu kamu musuh kamu hadapi itu berapa kekuatan. Bagaimana cara kamu menyerang? Ini. Nah kalau saudara cuma puasa tok tapi nggak dengar suara Tuhan, modalmu cuma satu mulut bau. Semua. Nah bagaimana saya akan bisa diusir kalau nggak tahu apa? Perang model begitu, pokoknya budak, terus nembakin mana bu, dua gitu aja. Berarti ilustrasi. Nah perwira ini berkata, aku ini punya komandan, harus tunduk. Ngomong apa saja perintah mereka, Herodes, Kaisar, nurut. Tapi aku juga punya prajurit dan punya budak ini. Kalau mereka aku perintah, pasti semuanya. Yesus kaget. Berarti perwira ini menempatkan Yesus sebagai apa? Komandan. Maka itu cuma ngomongin, cukup katakan sepatah kata saja.
Ini yang luar biasa. Begitu saudara dan saya mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, saat itu saya akan mikir, siapa berani melawan kebangkitan memporak-porandakan neraka dan semua kerajaan setan. Dan itu yang kita dudukkan, Engkau Tuhan. Saudara, biarlah kebenaran ini saudara sebarkan kepada banyak orang. Dengan teknologi informasi ini, bersyukur saya punya anak-anak yang itu. Jadi khotbah-khotbah saya itu hampir ada di semua sosial media. Facebook, Instagram, podcast, YouTube, Spotify. Aneh, banyak orang yang, loh, Spotify itu ngobrol aku. Terus gak ngerti pokoknya anak sih masukkan. Ada khotbah saya di Spotify. Podcast, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. Facebook belum namanya apa? Saya gak ngerti. Dengar, bahkan yang hari ini pun ada di Facebook, ada Instagram. Unduh saja, bagikan kepada banyak orang. Saya itu berterima kasih kepada COVID-19. Enggak. Kalau nggak ada COVID, nggak bisa saya pelayanan model begini. Selama COVID itu tahun 2020-2021, tanya istri saya jauh lebih sibuk daripada nggak ada COVID. Sehari saya bisa korban 3-4 kali, cuma duduk pasang apa HP saya, nggak perlu ongkos keliling-keliling kemana-mana. Kalau satu hari Minggu saja, kayak minggu begini, saya bisa korban di 4 negara, cuma duduk di rumah. Saya pasang wifi di banyak gereja desa-desa, supaya jemaat dan hamba-hamba Tuhan di desa-desa yang nggak bisa ibadah tetap bisa dengar pengajaran firman. Dampaknya murah loh, saudara. Wifi itu 300-400 ribu tergantung kabelnya berapa panjang. Saya bayari. Akhirnya dampaknya bisa kaget. Berapa pendeta telepon, oke, ternyata Wifi ini nggak hanya berlaku untuk Zoom. Terus saya baru sadar, mereka sadar, kan sekolahnya online. Lah, mana bisa orang-orang desa itu punya Wifi di rumah. Jadi anak-anak SD, SMP itu datang ke gereja sambil belajar. Terus saya tanya lagi, banyak, sampai jam berapa? Ya tergantung sekolah sampai sore. Saya cerita, saya kirim uang, suruh istrimu masak, kasih makan anak. Firman sama. Akhirnya gak sedikit orang tua anak-anak yang Islam ini yang nungguin anaknya. Ngerti gak? Itu loh, maka itu catatan ya, musuh Injil itu bukan setan. Wong Kristen pedih itu musuh Injil. Coba orang-orang budek loh. Apa itu musuh Injil? Wong Kristen pedih. Orang Kristen pedih yang gak mau berkorban. Begitu perwira ini dengar pengakuan, begitu Tuhan Yesus dengar pengakuan iman ini, Yesus jalan dia. Jadi engkau mendudukkanku sebagai Tuhan, aku ngomong apa saja setan pun tunduk. Baca TSI-nya ya, baca TSI ayat 8. Karena saya sendiri juga seorang bawahan yang tunduk pada perintah atas, walaupun dia jenderal. Dan ada juga banyak tentara di bawah perintah saya. Kalau saya berkata kepada salah satu dari mereka, pergi ke sana, maka dia pergi. Dan kalau saya berkata kepada yang lain, datang, maka dia datang. Kalau saya menyuruh budak saya yang sakit hampir mati ini, lakukan ini, dia pun melakukannya. Seperti itu juga iman saya, baca, tentang engkau, bahwa semua perintahmu akan jadi. Ada banyak pengkhotbah salah. Kalau saudara yang tidak mau mujizat, rajin doa pagi, rajin puasa, sama. Ada lebih gila lagi. Kalau saudara yang tidak mau mujizat,
rajin beri perpuluhan, das pokoknya. Tuhan gak bisa kita sokok dengan duit, katakan. Amin. Seluruh catatan mujizat di Alkitab, dari mulai zaman Nuh sampai kita Wahyu, hanya karena ketaatan mujizat itu. Waktu banjir Sungai Yordan, pas hari Yosua mau nyebrang. Ini saya kalau ngajar sekolah minggu, anak-anak Tuhan itu suka guyon. Kenapa nggak dibuat banjirnya kemarin atau besok-besok setelah mereka nyebrang? Boleh nggak mikir begitu? Kenapa banjirnya sengaja dibuat pas mereka mau nyebrang? Ya tidak saya tanya. Jadi ngomong karena Tuhan ingin demonstrasikan kuasa. Tapi syaratnya bukan Joshua doa kuasa. Begini benar. Masukkan kaki imam yang di depan. Bahaya itu. Tapi begitu imam ini nurut, mujizat terjadi. Masih ingat ketika Petrus di Lukas 5 semalam-malaman nggak dapat ikan. Terus Yesus perintah tebarkan jalan. Nah, Petrus ini kan nelayan sejak belum lahir. Yesus itu tukang kayu. Ya Petrus yang bantah. Mana bisa tukang kayu nasihati nelayan? Itu sama dengan tukang nasihati tukang batu. Gak nyambung. Betul? Terus Petrus ngomong gini. Tapi karena engkau yang mengatakan, itu loh mujizat. Jadi jangan nyanyi mujizat nyata kalau aku berdoa. Enggak. Mujizat hanya nyata kalau taat. Seperti itu juga keyakinan saya tentang engkau, bahwa semua perintahmu akan jadi. Dahsyat. Yang ingin mujizat, ubah sikap iman. Jadikan Yesus Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ini lagu saya paling suka. Saya semua orang kira yang lupa. Ulang ya, refrainnya saja. Engkaulah Tuhan. Nurut ya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku katanya bisa dirubah, Aris. Maaf saya tak meredam. Engkaulah Tuhan.